Halo, saya Ferry. Hari ini saya ingin berbagi pengalaman tentang gagalnya setoran tunai yang saya lakukan di ATM BNI. Nah, ini yang saya bahas itu di Bank BNI ya. Nah, itu pengalaman saya di tanggal akhir Maret kemarin, tanggal 31 atau 30 saya lupa. Itu saya melakukan setoran tunai, tapi ternyata gagalnya dengan kondisi uang saya sudah masuk ke ATM tersebut, tapi saldo saya tidak bertambah. Nah, kronologinya seperti apa? Waktu itu ini saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan. Seperti biasa, waktu itu saya memasukkan ATM saya masuk ke halaman ATM semacam ini. Sama biasa ya, kita pasti biasanya pilih Indonesia. Kemudian kita masukkan PIN. Nah, di sini kita tampil menu seperti ini. Kemudian lanjut ke setoran tunai. Setoran tunai. Kemudian, ini kita akan mau masukkan ke rekening tabungan yang mana. Nah, pada saat melakukan uang sudah saya masukkan, layar tuh tampil semacam ini. Nah, layar di monitor ATM itu tampil semacam ini, dan itu durasinya sekitar ya mungkin 1 menitan lebih. Dan tahu-tahu ternyata tidak, atau transaksi yang Anda jalankan tidak berhasil. Wah, saya sudah lumayan panik juga. Tapi pada saat itu saya mendapatkan stroke, tapi bukan stroke setoran, tapi stroke semacam ini. Nah, ini dia. Stroke-nya itu semacam ini. Dia bilang terjadi masalah komunikasi pada transaksi setoran tunai Anda. Mohon cek saldo rekening Anda atau hubungi BNI Call di 15000046. Karena masalah ini saya udah bingung nih harus melakukan apa. Dikatakan di situ harus hubungi call centernya. Mending saya besoknya mau ke customer service saja gitu. Akhirnya di keesokan harinya saya ke customer service. Saya mengutarakan apa yang saya keluhkan. Nah, waktu di customer service, ya syarat yang harus dibawa yaitu adalah buku tabungan Anda. Habis itu adalah ATM yang pasti. Kemudian KTP. 3 hal itu harus ada. Nah, untuk karena kita ada masalah di transaksi kita yang gagal di ATM, store ATM tadi itu, store tunai di ATM, maka kita juga menyerahkan bukti dari stroke ini. Karena di stroke ini itu terdapat informasi yang sangat dibutuhkan saat melakukan komplain. Ya, informasi apa itu? Yang pertama adalah ini, nominalnya pasti ya. Nominalnya tuh yang masuk atau kebaca dalam mesin ATM itu berapa, dengan total juga berapa. Nah, saya di sini memasukkan nominal uang 50.000 itu satu lembar. Di sini kan 50k 001 itu maksudnya adalah 50.000 dengan banyaknya satu lembar, dan 100.000 itu banyaknya juga satu lembar. Jadi dengan total 150.000 yang masuk di perhitungan ATM store ATM tersebut. Nah, nantinya yang akan ditanyakan lagi oleh customer service-nya yaitu adalah ini, nomor CRM ID atau nomor mesin ATM-nya. Nah, nomor inilah yang nanti akan dipakai dalam
pengajuan komplainnya. Nah, kalau kita sudah melakukan komplain, kita akan mendapatkan surat semacam ini. Nah, kalau saya sih mendapat ini ya, tapi nggak tahu kalau di tempat lain mungkin beda. Itu adalah bukti komplain. Itu adalah bukti tanda penerima seperti ini. Nah, bukti ini yang nantinya akan menjadi dasar kalian untuk bisa mengklaim atau meminta saldo kalian bisa diupdate lagi. Nah, waktu untuk penanganan komplain ini itu adalah 21 hari kerja. 14 hari kerja, 14 hari kerja. Nah, 14 hari kerja ini itu tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu. Nah, jadi harus dihitung-hitung lagi ya. Karena saya tadi komplain tanggal 31 di bulan Maret, dan untuk bisa melakukan komplain kembali kalau nanti saldonya tidak bisa masuk atau terupdate, itu harus datang lagi di tanggal 21 Maret karena batas dari 14 harinya itu di tanggal tersebut. Nah, yang menjadi informasi dari customer service-nya, yaitu bilang tuh kalau saldonya itu paling bisa masuk atau terupdate dari tanggal pengaduan ini tuh kisaran 3-4 hari. Tapi ternyata waktu saya mengalami sendiri, ternyata butuh waktu lebih lama karena saya masuknya lagi itu tanggal 11 atau 12 ya, nggak lupa gitu. Berarti tanggal 11 atau 12 saldo saya bisa terupdate kembali. Jadi untuk jaminan uang bisa kembali atau uang itu bisa kembali ke rekening kita, itu ya memang ada jaminan gitu, ada jaminannya ini. Nah, karena saya mengalami ini, saya punya cara untuk mengatasi gagalnya setoran tunai ini. Walaupun ini mungkin belum teruji kebenarannya, tapi setidaknya patut untuk dicoba, yaitu adalah dengan cara kita sebelum melakukan setoran tunai tersebut, kita melakukan cek saldo dari ATM kita. Nah, kalau kita sudah melakukan cek saldo, nah, waktu di saldo itu, kalau munculnya itu semacam ini, nah ini semacam ini dengan waktu yang sangat lama dan tidak memunculkan nominal saldo yang Anda miliki, maka dipastikan kalau ATM tersebut mengalami gangguan koneksi. Dan kalau apabila itu dipaksakan, kemungkinan akan mengalami gagal store tunai di ATM tersebut. Jadi kalau pengalaman saya setelah mengalami kejadian tersebut, saya selalu mengecek saldo tersebut terlebih dahulu. Saat mengecek saldo tersebut, kita bisa menjadi indikator, itu bisa menjadi indikator kita untuk bisa memastikan kalau store tunai di ATM tersebut tidak ada masalah. Seperti itu. Oke, demikian informasi yang saya dapat bagikan ke teman-teman. Mungkin kalau ada informasi yang kurang atau saya salah untuk mengucapkan, mungkin bisa dapat di komen di halaman ini. Oke, terima kasih. Bye.